Masih bersama kami di Presisi Utama. Dalam rangka memeriahkan puncak perayaan Bayangkara ke-78, beberapa dari satuan kerja yang ada di dalam instansi Polri membuat beberapa booth personalisasi yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan fungsi, peran, serta tugas satuan kerja Polri. Salah satunya Divisi Humas Polri. Berikut kita simak liputan Jelang Baskara dan juru kamera mural Almas. Masih dalam perayaan Hari Bayangkara ke-78, Kepolisian Negara Republik Indonesia membuat beberapa booth personalisasi terkait satker atau satuan kerja yang ada di dalam institusi Polri. Yang mana saat ini juga saya sudah berada di salah satu booth dari satuan kerja yang ada di institusi Polri, yaitu dari booth dari Divisi Humas Polri. Yang mana Divisi Humas Polri sendiri memiliki beberapa biro di bawahnya, yaitu dari Biro Penerangan Masyarakat, Biro Peliputan Informasi dan Dokumentasi, dan juga terakhir ada Biro Multimedia. Dan pastinya dari seluruh biro yang ada di Divisi Humas Polri, mereka semua memiliki program unggulan mereka masing-masing. Dan untuk mengetahui terkait dengan biro apa saja yang ada di Divisi Humas Polri serta fungsi dan tugasnya, saat ini saya sudah bersama dengan Kabak Prodok Divisi Humas Polri, Kombes Pol Iwan Suryahanata, untuk bertanya sedikit terkait dengan fungsi dan tugas biro-biro yang ada di Divisi Humas Polri. Baik, selamat sore Komandan. Selamat sore Ibu, izin. Bapak izin, mungkin diri dulu Bapak. Nah, siap. Bapak izin, kami ingin bertanya-tanya terkait dengan fungsi dan tugas biro yang ada di Divisi Humas Polri, Bapak. Kira-kira seperti itu. Baik, jadi di Divisi Humas Polri itu ada 3 biro ya. Yang pertama Biro Penmas, Penanganan Masyarakat, di mana di dalamnya ada Kabag Pensat dengan Kabag Penum, kemudian Kabag Mitra, kemudian yang kedua Biro PID, ya, Pengolahan Informasi dan Dokumentasi, di mana di dalamnya itu ada Kabag Yan Infodok, kemudian Kabag Produk, serta Kabag Anef. Kemudian yang ketiga ada Biro Multimedia, di mana di dalamnya ada Biro PA, kemudian Biro PK, Produk Kreatif, serta Biro DC, Diseminasi dan DC atau biasa kita sebut Biro DC. Kemudian saat ini di dalam Humas Polri sendiri, ya kan, kita juga sudah melakukan beberapa hal perubahan yang dilakukan oleh Pak Kadif Humas, baik berkaitan Perkap nomor 6 tahun 2023, maupun kita juga sudah mendapatkan ISO 9001. Kemudian juga kita sudah memiliki aplikasi Portal Humas. Ya. Aplikasi Portal Humas ini sebagai rumah besarnya Humas untuk menghimpun pekerjaan-pekerjaan dari 3 biro itu. Selain sebagai sumber berita, juga menghimpun pekerjaan dari 3 biro, dan juga kita meminimalkan paperless. Jadi sudah ada e-office di dalam aplikasi Portal Humas. Kemudian saya sampaikan juga, di dalam Divisi Humas itu selain Portal Humas, kita juga memiliki Media Hub. Media Hub ini dijadikan sebagai basic berita, sebagai basic sumber berita bagi rekan-rekan baik internal Polri maupun rekan-rekan wartawan, media, untuk terkait berita yang berkaitan dengan Polri maupun berita lain. Karena Media Hub ini, ya kan, menjaring seluruh berita dari seluruh Indonesia yang diliput oleh rekan-rekan anggota Humas di seluruh Polda di Indonesia. Kemudian yang ketiga, kita juga memiliki TB News. TB News juga sama, yang sebagai sumber berita bagi masyarakat. Jadi ada Portal Humas, ada Media Hub, serta ada TB News. Siap. Izin Komandan, sebelumnya kira-kira tujuan diadakannya atau dibuatnya booth Divisi Humas ini untuk apa Komandan? Dibuatnya booth dalam pameran 1 Juli Hari Bayangkara ini untuk memperkenalkan kepada masyarakat bahwa Divisi Humas saat ini sudah banyak sekali perubahan, di mana masyarakat juga sudah kita berikan portal-portal ataupun aplikasi-aplikasi untuk mencari berita. Sehingga yang dulunya orang mengenal Divisi Humas itu sebagai dispen, hanya mengambil gambar, nah sekarang tidak. Sekarang Divisi Humas sudah bisa membuat menjadi sumber berita bagi masyarakat, berita apapun. Sehingga masyarakat tidak kesulitan apabila ingin mencari berita tentang kepolisian maupun kejadian-kejadian yang menonjol ataupun kejadian-kejadian yang viral.
semua bisa dicari. Ada 3 sumber yang kita siapkan, ada portal Humas, ada Media Hub, ada TB News. Nah, masyarakat bisa masuk langsung melihat apa yang mereka cari. Terima kasih atas waktu singkatnya terkait dengan penjelasan yang ada di Divisi Humas ini. Dan semoga nanti ke depannya Divisi Humas akan bisa menjadi garda terdepan penyampaian informasi terhadap masyarakat dan juga semakin dipercaya oleh masyarakat. Terima kasih banyak, Komandan. Baik, terima kasih. Selamat sore. Siap, selamat sore, Komandan. Baik, itu tadi perbincangan singkat kita bersama dengan Kabak Prodok Divisi Humas Polri, Kombes Pol Iwan Suryahanata. Dan pastinya saat ini juga acara masih akan terus berlangsung, kurang lebih sampai dengan pukul 10 malam nanti. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan, kembali ke Mentari. Selain Divisi Humas Polri, Brimob juga turut mendirikan booth personalisasi yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan fungsi, peran, serta tugas Satuan Kerja Polri. Berikut liputan Jelang Baskara dan juru kamera mural Almas. Baik, terima kasih Mentari. Saat ini juga saya sudah berada di booth Korps Brimob Polri, dan untuk mengetahui apa saja ataupun subsatker yang ada di Korps Brimob Polri, saat ini sudah bersama saya AKBP Rizky selaku Wadanmen Pasukan 1 Pelopor Brimob Korps Brimob Polri. Selamat sore, Komandan. Selamat sore. Ya. Baik, Komandan, izin mungkin bisa dijelaskan terkait dengan subsatker yang ada di Korps Brimob Polri dan juga fungsi dan tugasnya, Komandan, izin. Baik, jadi jajaran Korps Brimob Polri ini terdiri dari Makokorp, kemudian ada pasukan Gegana, ada pasukan Pelopor, kemudian ada pasukan Brimob 1, pasukan Brimob 2, dan pasukan Brimob 3. Begitu. Kemudian untuk sore hari ini kita menggelar peralatan dari Makokorp Brimob atau TIK, jajaran TIK, yaitu peralatan anti drone dan beberapa jenis drone. Kemudian untuk dari jajaran rekan-rekan pasukan Gegana, kita menggelar perlengkapan Jibom dan juga KBR. Kemudian untuk jajaran pasukan pelopor sendiri, kami menggelar perlengkapan PHH yang digunakan untuk personil dan juga perlengkapan SAR. Demikian. Izin, Komandan, sebelumnya kan dari Korps Brimob sendiri tadi sempat kalau dikutip dari omongan atau perbincangan Komandan itu kan terdapat 3 subsatker ya, yaitu dari Pelopor dan juga Gegana dan satu lagi Pas 1, 2, 3. Baik, kurang lebih untuk fungsi dan tugasnya kira-kira apa aja, Komandan? Baik, jadi untuk jajaran Korps Brimob ini menangani gangguan Kamtipmas intensitas tinggi. Nah, khusus untuk Gegana, kita lebih ke anti teror ya, perlawanan anti teror dan juga ancaman bahan peledak maupun bahan kimia radioaktif. Kemudian untuk pasukan pelopor sendiri kita lebih ke penanggulangan massa, kemudian SAR. Selain itu juga kita juga menanggulangi lawan insurgensi, namun hari ini kita tidak menggelar perlengkapan itu. Sedangkan untuk pasukan Brimob 1, pasukan Brimob 2 dan pasukan Brimob 3 ini posisinya dibagi 3 wilayah di wilayah NKRI ini. Yang pertama, pasukan Brimob 1 itu melingkupi wilayah Sumatera, kemudian pasukan Brimob 2 itu wilayah Kalimantan, sedangkan pasukan Brimob 3 itu di wilayah Indonesia bagian timur. Siap, Komandan. Jadi dari subsatker yang ada di Brimob sendiri punya tugas, peran dan tugasnya masing-masing. Ya? Baik, sebelumnya untuk booth yang sudah disediakan ini, kira-kira tujuan disediakannya booth ini untuk apa, Komandan? Ini lebih menjelaskan kepada masyarakat, ya, juga memperkenalkan bahwa ini perlengkapan Brimob. Jadi Brimob perlengkapannya tidak hanya senjata, namun juga sudah menerapkan atau menggunakan teknologi terkini ya, baik itu teknologi informasi maupun perlengkapan-perlengkapan yang bisa digunakan oleh pelaku kejahatan, khususnya intensitas tinggi, sehingga kita menggunakan, dan ini kita perkenalkan, peralatan-peralatan kita juga yang harus didukung oleh personil yang mereka mempunyai kualifikasi khusus ya untuk mengoperasikan peralatan ini. Baik. Terakhir, Komandan, izin dengan digelarnya booth ini, apakah ada harapan tersendiri dengan adanya grup booth ini? Jadi ini memperkenalkan kepada masyarakat, tujuannya bahwa peralatan yang digunakan oleh Korps Brimob ini sebetulnya tidak hanya hard approach, tapi ada juga soft approach. Artinya kita juga penanganan-penanganan seperti SAR, kemudian penanganan misalkan ancaman yang terorisme atau kejahatan ya, kita memperkenalkan sehingga masyarakat tidak hanya melihat bahwa
polisi masih seperti itu saja, khususnya di jajaran Korps Brimob Polri, tapi sudah memanfaatkan juga teknologi yang terkini. Demikian. Siap. Terima kasih banyak atas informasinya, Komandan. Semoga ke depannya Korps Brimob Polri akan selalu siap menjaga NKRI ke depannya untuk menghindari gangguan-gangguan atau teror Kamtibmas ke depannya. Baik. Terima kasih banyak, Komandan. Siap. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan saya bersama dengan AKBP Rizky yang merupakan Wadanmen 1 Pasukan Pelopor. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan, kembali ke Mentari. Pemirsa, pesta rakyat pada puncak Hari Bayangkara ke-78 digelar di Monas, Jakarta Pusat. Kegiatan berlangsung meriah dan meraih antusiasme tinggi dari masyarakat. Adapun puncak Hari Bayangkara terdiri dari agenda formal berupa upacara dan dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Dalam gelaran puncak Hari Bayangkara di Silang Monas ini, turut melibatkan sekitar 150 UMKM yang menyajikan berbagai makanan dan minuman yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Sementara itu pada pesta rakyat, dimeriahkan penampilan dari para musisi tanah air yang menambah meriah suasana kegiatan puncak Hari Bayangkara. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto pun turut memberikan kejutan kepada masyarakat yang hadir dengan mempersembahkan 2 lagu dan mengajak untuk bernyanyi bersama. Masyarakat dan seluruh pejabat utama Mabes Polri dan TNI yang hadir tampak berbaur sambil bernyanyi bersama. Polri juga memberikan atraksi kembang api dalam rangkaian puncak acara Hari Bayangkara ini. Bukankah dulu orang yang menunggu pernyataan cinta dariku. Jangan salahku benarkan dirimu masih membutuhkan aku. Bila tak berubah bicara padaku, kepastianlah yang ku tunggu. Teman-teman, tepuk tangan dong. Tanya hatimu, menangkan dirimu, masih mencintai aku. Bukan dahulu, tolak yang menunggu pernyataan cinta dariku. Tanya rasaku, menangkan dirimu, masih membutuhkan aku. Bila tak berubah bicara padaku, kepastianlah yang ku tunggu. Oh, kepastian yang ku tunggu. Oh, kepastian yang ku tunggu. Perayaan Puncak Hari Bayangkara ke-78 di Monas, Jakarta Pusat selesai digelar. Seluruh panitia acara yang terdiri dari personel Polri dan berbagai pihak bekerja sama untuk langsung membersihkan sampah yang berserakan. Kegiatan gotong royong itu dimulai sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, tepat setelah selesainya seluruh rangkaian kegiatan Puncak Hari Bayangkara. Sebanyak 200 personel bekerja sama dengan Pemprov DKI dan event organizer bersama-sama memungut sampah di seluruh kawasan Monas yang menjadi lokasi perayaan Hari Bayangkara. Terlihat Karorenmin Bareskrim Polri, Brigjen Yudi Sulistianto Wahid, ikut turut serta dalam kegiatan tersebut. Kegiatan ini dilakukan sebagai wujud kepedulian dan rasa tanggung jawab Polri dalam rangka menjaga lingkungan tetap bersih dan nyaman. Aksi bersih-bersih dilakukan bukan hanya di titik lokasi acara utama, namun juga di ruas Jalan Silang Monas yang menjadi lalu lintas keluar masuk masyarakat. Setelah kegiatan selesai ini kan sampahnya ternyata lumayan banyak, Mbak. Lumayan banyak sekali memang, banyak sekali. Dan alhamdulillah kita dibantu oleh Dinas Kebersihan. Kita dengan pihak kepolisian langsung turut serta. Mulai dari malam hari ini, dari beberapa satker, kita langsung ikut bersih-bersih di sini. Seperti kami, Yanma juga backup di sini. Ada beberapa ratus personel mulai tadi malam
hingga pagi, ya digantikan dengan tadi pagi hingga siang ini masih melakukan kegiatan kebersihan. Karena kita wajib sama-sama menjaga. Kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa Polri itu selain menjaga ketertiban, menjaga, melindungi, mengayomi, dan melayani, juga menjaga kebersihan. Bersama-sama turut serta ikut melakukan kebersihan ini. Alhamdulillah ini udah mulai bersih ya Mbak ya. Halo. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini, berikut laporan Brigadir Satria, petugas anti-MC Korlantas Polri yang berada di Cawang, UKI, Jakarta Timur. Baik, selamat sore pemirsa. Saya Brigadir Satria akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini langsung dari kawasan Simpang Cawang, UKI, Jakarta Timur, di mana mulai masukinnya suasana jam pulang perkantoran lalu lintas di kawasan di tempat saya melaporkan saat ini memang masih terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan dari berbagai arahnya. Untuk lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Rawamangun ataupun Kalimalang dan yang akan berbelok menuju ke arah Pancoran dalam keadaan ramai lancar, namun memang nampak adanya hambatan hanya terjadi menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Kami himbau kepada Anda para pengendara agar dapat tetap pada jalur Anda, tidak menggunakan jalur bis Transjakarta demi keselamatan kita bersama. Dan untuk lalu lintas dari arah sebaliknya, dari arah Rawamangun ataupun Kalimalang yang akan menuju ke arah Pancoran dan yang akan berbelok menuju ke arah Halim, juga terdapat antrian kendaraan di sana berkisar 5 hingga 7 kendaraan ke belakang, namun selepasnya kendaraan dapat memacukan kecepatan secara normal. Kami tetap menghimbau kepada Anda para pengendara agar dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, mengingat sesekali tim kami di lapangan masih menemukan bis angkutan umum yang berhenti di sisi jalan untuk menaikkan dan juga menurunkan penumpang. Namun berbeda halnya untuk kendaraan dari arah Halim yang akan menuju ke arah Cawang ataupun yang akan menuju ke arah Rawamangun dalam keadaan cukup normal pada sore ini. Sementara sama halnya untuk kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Rawamangun maupun yang akan menuju ke arah Halim pun juga dalam keadaan relatif lancar. Selain itu juga perlu kami informasikan untuk penerapan ganjil genap pada sesi kedua, terutama bagi Anda para pengendara yang akan menuju ke arah Pancoran ataupun yang berasal dari arah Pancoran, juga mulai berlangsung hingga pukul 9 malam nanti, di mana hari ini hanya kendaraan berplat nomor genap yang dapat melintas, sementara kendaraan berplat nomor ganjil dipersilakan menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan Anda. Selain itu, menurut informasi dari BMKG untuk kawasan DKI Jakarta dan juga sekitarnya pada sore atau malam hari nanti di sekitar kawasan Jakarta terkhususnya akan turun hujan dengan intensitas beragam. Kami himbau kepada Anda terutama pengendara sepeda motor saat turun hujan nanti agar tidak berteduh di bawah flyover maupun underpass karena hal tersebut kerap kali menyebabkan kemacetan lalu lintas. Dan untuk informasi selengkapnya silakan hubungi call center kami di nomor 1500669 dan juga melalui SMS center kami di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan untuk Indonesia lebih tertib. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari kawasan Simpang Cawang, UKI, Jakarta Timur. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.